Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Kali ini kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat, melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, sebelum kita belajar operasi hitung bilangan bulat, kita harus mengingat ini dulu. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, untuk bilangan positif, dia akan bergerak ke arah kanan atau nanti tergantung dari operasi hitung. Andai kata operasi hitungnya kurang, maka dia bergerak ke arah kiri. Yang kedua, untuk bilangan negatif, nanti dia akan bergerak ke arah kiri. Bilangan yang negatif selalu bergerak ke kiri arahnya. Yang ketiga, untuk operasi tambah, dia fungsinya untuk menjumlah dan juga dia akan mengikuti arah dari bilangan itu. Contohnya nanti kalau ada gabungan dari bilangan negatif dan operasi tambah, nanti dia akan mengikuti bilangan negatif ini. Yang ketiga, operasi kurang itu pada bilangan bulat positif dia akan mengubah arahnya menjadi ke arah kiri. Tapi kalau untuk bilangan yang negatif, maka bilangan negatif nanti akan diubah arahnya ke sebelah kanan. Ini yang harus kita pahami. Ini berlaku untuk di garis bilangan. Tetapi nanti kalau sudah dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan mungkin menggunakan garis bilangan. Nah, langsung saja kita ke operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat ada 4. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama kita pelajari adalah operasi hitung penjumlahan. Ini sudah saya buatkan garis bilangannya. Soal-soalnya sudah ada. Nah, langsung saja ke soal. Nomor 1, 13 ditambah 7. Ini tidak masalah. Dua-duanya sama-sama ke arah positif atau ke arah kanan. Dua-duanya sama-sama ke arah kanan. Maka 13 ditambah 7 jawabannya adalah 20. Untuk soal nomor 2, 4 ditambah negatif 3. 4 ditambah negatif 3. Di sini 4-nya positif. Sekarang ini 4 ditambah, harusnya dia ke kanan, tapi karena ini bilangan negatif, maka dia arahnya ke sebelah kiri. 3 langkah ke kiri, 1, 2, 3. Jawabannya adalah yang ini, atau 1. Yang nomor 3, 5 ditambah negatif 9. Sekarang kita hapus dulu ini. 5 ditambah 9 berarti bergerak ke sebelah kanan sebanyak 5 langkah. Tambah ini mengikuti belakangnya karena ini negatif 9, berarti bergerak ke kiri sebanyak 9 langkah. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka jawabannya adalah negatif 4. Untuk soal yang keempat, negatif 3 ditambah 6. Kita hapus dulu nih. Negatif 3 berarti bergerak ke kiri sebanyak 3 langkah. Ini. Kemudian ini ke kiri dan ini mengikuti yang belakangnya. Karena ini 6 positif, maka bergerak ke kanan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jawabannya 3 positif. Sekarang untuk yang nomor 5, negatif 7 ditambah 1. Negatif 7 berarti dia bergerak ke kiri sebanyak 7 langkah, berarti ada di sini. Kemudian positif 1 bergerak ke kanan sebanyak 1 langkah. Maka jawabannya adalah negatif 6. Untuk yang nomor 6, negatif 3 ditambah negatif 2. Bergerak ke kiri 3 langkah, bergerak ke kiri lagi 2 langkah. Ini boleh langsung kita tambahkan
tanpa bantuan garis bilangan, berarti jawabannya negatif 5. Ini untuk operasi itu penjumlahan. Sekarang lanjut ke operasi kedua, yaitu operasi hitung pengurangan bilangan bulat. Garis bilangannya masih tidak 100. Yang di sana juga masih harus diingat. Nah, untuk soal nomor 1, 25 dikurang 17, tidak masalah, ini tinggal kita hitung saja. 25 dikurang 17 itu 8. Udah. Nomor 2, 7 dikurang 10. Ternyata yang belakang ini lebih besar angkanya. Maka kita pakai bantuan garis bilangan dulu untuk sementara ini. 7-nya positif berarti di sebelah kanan, yang ini kan. Kemudian 10 ini bilangannya adalah 10, yaitu positif. Operasi hitungnya adalah kurang. Kalau operasi hitungnya kurang, berarti yang ini harus ke kiri sebanyak 10 langkah. Sampainya di negatif 3. Kemudian untuk yang nomor 3, 5 dikurang negatif 2. Dikurang negatif 2. 5-nya positif berarti ini ke arah kanan sebanyak 5 langkah. Kemudian bilangannya adalah negatif 2 berarti dia harus ke sebelah kiri. Bilangan negatif bergerak ke sebelah kiri. Tetapi operasi hitungnya itu adalah tanda kurang. Kalau operasi hitung bilangan pada bilangan negatif akan mengubah arahnya. Mengubah arahnya menjadi tadinya harusnya ke kiri, berubah ke sebelah kanan, bergerak sejauh 2 langkah. Atau kalau kita tuliskan lebih mudah, ini berubah menjadi tanda tambah. Hasilnya adalah 7. Seperti itu. Untuk soal yang keempat, negatif 4 dikurang 3. Negatif 4 berarti bergerak ke kiri sebanyak 4 langkah. Bilangannya adalah 3 positif, harusnya ke kanan, tetapi karena operasi hitungnya kurang, maka dia harus ke sebelah kiri sebanyak 3 langkah. Maka jawabannya adalah negatif 7. Yang nomor 5, negatif 7 dikurang dengan negatif 6. Lagi. Pertama, bergerak ke sebelah kiri sebanyak 7 langkah. Kemudian ini negatif 6 harusnya bergerak ke sebelah kiri juga, tetapi karena operasi hitungnya kurang, maka dia berubah menjadi ke sebelah kanan sebanyak 6 langkah. Kalau kita tuliskan begini, negatif 7 ditambah 6, boleh begini, bergerak ke kanan sebanyak 6 langkah. Stop di angka 1. Soal terakhir, negatif 6, 2 tanda tadi sama, langsung kita ubah jadi tambah juga boleh. Sama dengan yang di atas. Negatif 6 berarti 6 langkah ke sebelah kiri. Kemudian harusnya bergerak ke sebelah kiri 11 langkah, tetapi karena operasi punya kurang, berbalik arah ke sebelah kanan sehingga mengubah arahnya ke kanan sebanyak 11 langkah. Stopnya di sini. Jawabannya 5. Ini jika menggunakan garis bilangan. Andai kata tidak menggunakan garis bilangan, bisa saja sedikit kita menghayal. Contohnya saya beri soal ke-7. Ini sedikit lebih banyak. 15 dikurang 22.
Bilangan positif itu kita andaikan permen yang kita punya. Bilangan negatif itu adalah permen yang akan diminta orang. Contohnya ini positif 15, berarti kita punya 15 permen. Kemudian ini kita lihat ini adalah bilangan positif juga, tetapi tandanya kurang, maka ini kita diminta 22 permen. Apakah permen kita cukup? Kita punya 15 dan yang diminta 22. Apakah kurang atau lebih? Dan ternyata permen kita kurang. Andai kata kita kasih kurang berapa, maka kurangnya 7. Tanpa garis bilangan. Lagi. Sekarang nah, begini. Kalau kita lihat ada dua tanda, yang satunya kurang dan satunya negatif, maka ini langsung kita ubah dulu. Gak usah dipikir macam-macam, ini langsung kita ubah menjadi tanda tambah. Tuliskan ini, jangan lagi tulis tanda negatif, karena dia sudah berbarak. Begini. 40-nya negatif, berarti yang akan diminta permen kita adalah 40 dan yang kita punya ada 70. Kalau kita diminta 40 dan kita punya 70 permen, apakah kurang atau lebih? Lebih. Oke, karena lebih berarti kita masih punya sisa. Kalau sisa berarti tandanya positif. Sisa berapa permen kita kalau kita kasih? Sisanya ada 30. Seperti ini cara menghitung untuk operasi pengurangan. Sekarang kita belajar operasi hitung perkalian. Untuk operasi hitung perkalian dan pembagian punya syaratnya. Ini sudah saya buat syaratnya. Kalau dia positif dikali positif seperti apa? Nah, yang mudah menghafalnya, kalau sama-sama positif dan sama-sama negatif, hasilnya pasti selalu positif. Tetapi kalau yang satunya positif, satunya negatif, hasilnya itu pasti negatif. Kalau dia sama-sama positif, sama-sama negatif, pokoknya sama, maka dia hasilnya positif. Kalau beda satu, maka hasilnya itu negatif. Contoh saja, positif 6 dikali positif 4, hasilnya 24. Negatif dikali negatif, kalau kita lihat positif 35. Positif 8 dikali negatif 3, positif 8 dikali negatif 3, hasilnya negatif 24. Negatif 2 dikali positif 9, hasilnya nanti juga akan negatif, yaitu negatif 18. Ini untuk operasi perkalian. Sama dengan operasi pembagian, kalau sama-sama positif yang dibagi, hasilnya juga positif. Sama-sama negatif, hasilnya juga akan positif. Tetapi kalau berbeda tandanya atau berbeda bilangannya, maka dia hasilnya selalu negatif. Contoh, positif 54 dibagi positif 9, itu jawabannya 6. Negatif 72 dibagi negatif 8, jawabannya 9, positif. Positif 24 dibagi negatif 12, hasilnya akan negatif, yaitu negatif 2. Negatif 49 dibagi positif 7, hasilnya adalah negatif 7. Seperti ini. Jadi untuk perkalian dan pembagian sama berlakunya. Sampai sini saja videonya, semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tunggu video selanjutnya.